Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta mempersembahkan Bisik Tetangga 7, Sejarah Branwir dan Kebakaran Hebat di Ibu Kota. Bersama Museum Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Dengan host dan narasumber oleh acara ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei Januari 2021 via Zoom Meeting. Info pendaftaran. Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta. Museum kita, sejarah kita. Kenalkan, nama saya Lulu Aziza. Bisa dipanggil Kak Lulu atau terserah teman-teman mau manggil apa. Dan pada hari ini saya akan memandu teman-teman selama kegiatan Bisik Tetangga sesi 7 pada hari ini. Perlu diketahui teman-teman, Bisik Tetangga merupakan acara virtual yang rutin diadakan oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Acara ini biasanya berupa seminar, diskusi dan sharing ilmu. Lalu acara ini sekali lagi dilakukan secara virtual karena kita sedang pandemi, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Acara virtual ini diadakan melalui media Zoom Meeting, dan Bisik Tetangga bertujuan untuk mewujudkan kegiatan sharing ilmu, pengalaman, dan juga informasi terkait sejarah, museum, dan destinasi wisata. Dan untuk informasi teman-teman sekalian, Bisik Tetangga itu ada kepanjangannya. Bisik itu artinya adalah bincang asik. Jadi pada hari ini kita akan bincang-bincang asik bersama narsum kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada registrasi peserta, lalu kedua ada pembukaan, yang ketiga doa bersama, dan selanjutnya ada welcome speech atau kata sambutan dari pihak Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, lalu ada welcome speech atau kata sambutan dari Museum Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, lalu ada paparan dari pihak Museum Pemadam Kebakaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Webi, dan yang terakhir ada Q&A session atau sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada susunan acara berikutnya, yaitu doa bersama. Kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya akan ada welcome speech atau kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Haja Sri Kusumpat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Museum Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT, Pak Webi Prabowo, yang pada hari ini menjadi narasumber pada kegiatan Bisik Tetangga ke-7 yang diselenggarakan bekerja sama antara Museum Kesejarahan Jakarta dengan Museum Pemadam Kebakaran. Yang saya banggakan juga seluruh panitia pelaksana dan peserta Bisik Tetangga pada hari ini Zoom Meeting, dan ada yang tidak bisa bergabung di Zoom Meeting karena kuota terbatas, juga bisa mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube Museum Kesejarahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih kepada Museum Pemadam Kebakaran yang pada kali ini memberikan data terkait tema yang akan kita bahas kali ini tentang sejarah Branwir dan kebakaran hebat di Ibu Kota. Sebagai Museum Sejarah Jakarta, memang banyak aspek dari sejarah kota Jakarta yang belum
bisa kita tampilkan dalam tata pamer kita. Bagaimana petugas-petugas damkar ibu kota ini bertugas, bagaimana pahlawan-pahlawan kita ini menangani kebakaran-kebakaran hebat di ibu kota yang merupakan juga catatan sejarah penting bagi perkembangan kota Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 itu kemudian kehidupan seluruh umat manusia di dunia, termasuk juga di Indonesia dan khususnya di DKI Jakarta. Berbagai pembatasan telah dilaksanakan dan harus kita ikuti, sehingga mau tidak mau membuat kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, agar kita bisa selalu mungkin tugasnya tidak berkurang, ya. Tugasnya tidak berkurang karena dinas ini merupakan dinas yang sangat penting dimiliki oleh sebuah kota. Pada masa apapun, kapanpun, ini fungsinya selalu dilakukan dengan sepenuh hati, ya. Karena penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk museum yang di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan, ketika pandemi ini terjadi, Maret, kami menutup pelayanan. Terutama ketika dilakukan PSBB ketat, pelayanan museum itu dihentikan. Kami tidak lagi menerima pengunjung, ya. Kota tua yang setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, sekarang sama sekali tidak ada pengunjungnya. Sepi sekali. Ya. Tetapi bukan berarti hal ini membuat kita tidak melakukan apa-apa, ya. Pembatasan-pembatasan yang ada membuat kita beradaptasi dengan mengefek kinerja virtual kita, ya. Pelayanan kepada pengunjung tetap kita lakukan, tetapi melalui virtual, ya. Baik program-program yang kita lakukan di media-media sosial kita, maupun kita juga melayani kunjungan-kunjungan virtual. Sehingga bisik tetangga yang kita lakukan saat ini merupakan hal yang sangat penting sebagai tugas dari museum untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait museum maupun terkait sejarah Jakarta. Untuk itu, sekali lagi, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya Museum Pemadam Kebakaran. Mungkin Bapak dari Museum Pemadam Kebakaran boleh tahu juga bahwa saya baru tahu, Pak, Pemprov DKI punya Museum Pemadam Kebakaran, ini mohon maaf. Selama ini yang kami tahu, Pemprov DKI itu punya 10 museum, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Muhammad Hussein Tamrin, Museum Joang 45, Museum Prasasti yang ada di bawah pengelolaan UP Museum Kesejarahan Jakarta, kemudian Museum Seni Rupa Keramik, Museum Tekstil, dan Museum Wayang yang ada di bawah pengelolaan UP Museum Seni, lalu Museum Bahari di Taman Arkeologi Onrus, dan museum yang ada di Monumen Nasional, yang sekarang Monumen Nasional ada di Dinas Parekraf. Alhamdulillah baru sekarang kami tahu bahwa Pemprov juga punya Museum Pemadam Kebakaran yang tentu sangat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sekaligus kita ingin berkenalan dengan Museum Pemadam Kebakaran dan juga ingin menimba ilmu dari pengalaman teman-teman di Museum Pemadam Kebakaran untuk lebih mengeksplor mengenai sejarah, bagaimana tugasnya, kemudian sejarah kebakaran-kebakaran hebat yang ada di DKI. Barangkali juga ada kiat-kiat bagaimana terhindar dari mara bahaya, baik itu kebakaran maupun bencana alam lainnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusumawati atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah welcome speech atau kata sambutan dari Museum Pemadam Kebakaran DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Museum Damkar pertama, Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam museum. Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Museum Wilayah Kesejahteraan yang mana pada pagi hari ini di hari Senin ini acara ini sudah memberikan satu kesempatan kepada Museum Damkar DKI Jakarta dalam rangka untuk publikasi dan mengenalkan Museum Pemadam Kebakaran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Perlu saya sampaikan Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Zoom kali ini bahwa Museum Pemadam Kebakaran berdiri tanggal 1 Maret tahun 2015. Nah, memang baru pertama kali berdiri dan alhamdulillah bahwa Museum Damkar ini merupakan satu-satunya museum tentang pemadam kebakaran yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Museum Kesejahteraan. Pada kali ini tentunya sudah melibatkan kami, mengajak kami untuk mensosialisasikan tentang sejarah pemadam kebakaran di Jakarta dan umumnya pemadam kebakaran di Indonesia. Perlu disampaikan bahwa pemadam kebakaran sebentar lagi tanggal 1 Maret itu akan melaksanakan ulang tahun 102. Jadi usia pemadam kebakaran apabila dari usianya sudah cukup tua ya, yaitu sudah 102 tahun. Nah, tentunya buat masyarakat umum, tentunya masyarakat terkait dengan kebakaran dan juga kasus kejadian kebakaran yang pernah terjadi di Jakarta khususnya, lebih Jakarta juga mengalami kebakaran menimpa salah satu museum kebaharian yang mana ini tentunya perlunya satu strategi bagaimana agar supaya museum-museum yang ada di Indonesia khususnya itu bisa aman dari kebakaran. Nah, ini cara ini mudah-mudahan nanti narasumber Mas akan menyampaikan, mungkin bisa dengan kita yang peserta dalam ini dengan sejarah tentang pemadam kebakaran dan juga mungkin sedikit terkait dengan upaya-upaya pencegahan penanggulangan kebakaran, baik itu pencegahan di kebakaran dan khususnya mungkin pencegahan kebakaran terkait dengan museum-museum yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Provinsi Jakarta mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan pemadam kebakaran khususnya sejarah pemadam bisa dikenal melalui Zoom meeting ini. Itu saja. Harapannya adalah hal ini
Iya, baiklah. Ah, terima kasih Bapak Saifullah atas kata sambutannya pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki inti acara pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya menyampaikan informasi singkat tentang tema kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang belum tahu brandware itu apa sih? Brandware itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan yang sama, yaitu brandweer atau PMK. PMK itu adalah pemadam kebakaran. Jadi brandweer itu adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Nah, di Batavia sendiri sudah dilakukan pemadaman kebakaran lahan karena pada saat itu orang Belanda yang ingin memperluas lahan itu melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah menebang lalu membakar. Pada periode sistem tanam paksa, penjajah Belanda melakukan eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi mereka. Dulu tanah hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan pribumi maupun kerabatnya. Tetapi setelah raja-raja menyerah kepada penjajah, tanah berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda ketika itu sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mereka membutuhkan tanah, khususnya di Batavia, untuk dijadikan perkebunan seperti kopi, teh, dan tebu. Karena memang tanah yang ada di Batavia itu sangat bagus untuk ditanami tanaman-tanaman yang menjadi komoditas utama di Eropa. Lalu kaum kolonial sudah memetakan mana tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau mana tanah yang tidak diklaim sebagai tanah adat. Mayoritas tanah yang subur lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk dan itu umumnya tanah apanase. Tanah apanase itu adalah tanah yang dipinjamkan untuk kerabat bangsawan atau pribumi. Nah, ternyata pada saat itu masyarakat lokal atau masyarakat pribumi itu mempunyai dua pilihan. Pilihannya apakah mereka tetap ingin menguasai tanah tetapi wajib membayar pajak biasa atau pajak tenaga. Pajak tenaga itu artinya mencari penduduk untuk dipekerjakan di perkebunan. Dan pilihan kedua adalah menjadi pegawai Belanda saja. Tetapi tanahnya diambil untuk ditanami komoditas sesuai kebutuhan pasar Eropa. Kalau pilihannya mau menjadi pegawai, bangsawan pribumi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengumpulkan pajak tenaga, bahkan akan menerima gaji besar. Tapi resikonya tanah milik masyarakat pribumi akan diambil oleh pihak Belanda. Nah, cara yang paling umum dilakukan masyarakat tradisional untuk membuka lahan ketika saat itu adalah menebang dan membakar. Pendekatan ini dianggap paling mudah dikerjakan. Gitu. Misalnya, tetapi masyarakat lokal ini membuka lahan melakukan pendekatan dengan cara menebang atau membakar dan semua proses yang dilakukan itu mengedepankan kearifan lokal yang dilakukan pada saat itu. Misalnya kearifan lokal itu dilakukan dengan cara membebaskan satu titik lahan. Area yang terdekat dengan hutan terlebih dahulu ditebang. Tujuannya untuk memberikan ruang pemisah antara hutan dan area yang akan digarap. Sehingga apabila sudah dibakar, area pembakaran tersebut tidak akan merembet ke rumah warga yang ada di Batavia. Dan baiklah teman-teman, kita masuk ke inti acara. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan atau membacakan CV daftar riwayat hidup dari Bapak W.B. Prabowo. Jadi Bapak W.B. Prabowo saat ini bekerja sebagai pemandu Museum Damkar pertama di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, lalu menempuh studi di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta dan selanjutnya D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006 sampai 2010. Lalu Bapak Webi juga merupakan anggota dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia ya Pak ya. Jadi kita satu organisasi ya Pak. Selamat datang Bapak Webi. Baiklah, untuk screen-nya akan disampaikan atau akan di-sharing oleh tim kita pada hari ini. Nah,
Teman-teman, bagi yang baru bergabung, Bapak Webi akan menyampaikan tentang sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu, karena baiklah teman-teman, mungkin bisa disampaikan atau di play materi dari Pak Webi. Baiklah, kepada Bapak Webi, waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman mohon disimak baik-baik dari Pak Webi. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita akan ada Q&A session atau sesi tanya jawab di akhir acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ikan nama budaya Rahayu. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh Kak Lulu dan mohon izin Ibu Kusmawati sebagai Kepala Museum Kesejarahan Jakarta. Terus kemudian ada pimpinan saya sebagai Kepala Museum. Mohon izin Bapak Saifullah. Ya, izinkan saya, Webi Prabowo, sebagai Pemandu Museum Pemadam Kebakaran, ingin menyampaikan kegiatan fisik ya. Ya, sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta dari masa ke masa. Ya, sebelum saya memadam kebakaran, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan profil dari Museum Pemadam Kebakaran pertama, profil penanggulangan kebakaran DKI Jakarta. Pertama, mungkin bisa di next. Ya, Museum Pemadam Kebakaran diresmikan pada tanggal 1 Maret 2015 oleh Bapak Wakil Gubernur pada saat itu, Bapak Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat. Ya, terus kemudian Museum Pemadam Kebakaran ini berada di bawah bidang pencegahan khususnya seksi publikasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan Museum Pemadam Kebakaran ini tadi sudah dibuka oleh Kepala Museum Bapak Saifullah dan sekaligus sebagai Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan Museum Pemadam Kebakaran ini berada di dalam kawasan Taman Mini bertepatan
bersebelahan dengan pos pemadam kebakaran Sektor 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, waktu untuk buka jam operasionalnya itu dari hari Rabu sampai hari Minggu, ya dari jam 8 sampai jam 4. Terus kemudian di Museum Damkar juga terdapat beberapa koleksi, ya salah satunya yang menjadi masterpiece adalah mobil Si Jago Merah yang tadi mungkin sambil menunggu acara dimulai diputarkan lagu Si Jago Merah ya oleh Changcuters. Nah, di sana nanti teman-teman sahabat museum bisa berfoto dan bisa melihat koleksi serta informasi sejarah tentang damkar, khususnya umumnya tentang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk kita juga punya sosial media, yaitu kita di sini ada Instagram, Museum Damkar DKI, kemudian ada email di damkar.museum@gmail.com, terus kemudian ada website di jakartafire.net. Ya, oke, next. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang ingin tahu dan ingin berkunjung bisa datang langsung ke Museum Damkar. Dan di sini ada infografis tentang sejarah pemadam kebakaran DKI Jakarta. Memang kalau bicara sejarah pemadam kebakaran, tak luput kita bicara tentang Jakarta pada sejarah Jakarta. Pada awalnya di tahun sebelum abad 14, kita tahu nama Jakarta adalah Sunda Kelapa, sampai akhirnya pada saat itu Sunda Kelapa juga masih di bawah, ya tadi mungkin udah disampaikan oleh Kak Lulu, di bawah kerajaan Pajajaran, salah satunya, terus kemudian akhirnya datang Portugis yang datang ingin. Nah, memang pada saat itu terus kemudian sudah dikuasai oleh kelompok Muslim, oleh Palatehan yang sampai akhirnya mengusir tentara Portugis ya, sampai akhirnya Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta. Sampai akhirnya memang pada saat itu Jakarta atau mungkin sekarang kita sebut Jakarta itu udah jadi perebutan gitu, yang artinya terjadi perperangan yang sampai akhirnya timbul kebakaran. Memang tadi juga Kak Lulu sampaikan itu setelah Belanda menguasai Jakarta atau ya mungkin pada saat itu Batavia. Nah, sampai akhirnya di tahun 1600-an VOC datang ke Banten sampai akhirnya mendirikan benteng di sana ya. Terus kemudian ada tentara Inggris juga datang sampai akhirnya terjadi perperangan. Nah, Batavia sendiri berubah setelah tadi kota Jayakarta pada saat itu hancur ya, luluh lantah ya karena terkait perperangan, sampai akhirnya dibangun kembali sampai akhirnya terbentuklah Batavia, berubah nama menjadi Batavia. Sampai akhirnya pemerintahan Belanda di kota Batavia. Oke, ini nanti saya coba jabarkan mengenai periode pemadam kebakaran dari awal sampai sekarang. Mungkin next. Ya Kak, bisa dilanjut. Ya, Branwir Batavia, mungkin sahabat museum dan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sudah tak asing mendengar kata Blangwir, Blambir. Nah, sementara Blangwir, Blambir itu kata dari Branwir.
Ya, jadi brandweer ini bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Nah, artinya brandweer ini juga terbentuk kalau bicara tadi tema ya. Brandweer ini dibentuk oleh pemerintah kota pada saat itu ya, khususnya Belanda, karena telah terjadi kebakaran hebat yang akhirnya di daerah Kuitang, Senen tepatnya, itu yang tidak dapat teratasi oleh pemerintah pada saat itu, sehingga mendorong pemerintah pada saat itu ya khususnya Belanda ini membentuk suatu instansi yang dibentuk dengan nama Brandweer. Nah, kemudian Brandweer ini berada di kota Batavia. Nah, sampai akhirnya diambillah tentara Belanda, ya, tentara Belanda yang untuk menduduki komandan-komandannya, ya kemudian sampai akhirnya direkrutmen untuk tenaga operasionalnya dari pribumi. Jadi ya ini next nah, kemudian ini ada latar belakang berdirinya Brandweer Batavia ya. Jadi memang berbicara mengenai kebakaran ya sudah sering terjadi sebelum abad ke-14. Hal ini disebabkan karena banyak peperangan yang tadi saya sampaikan yang dan beberapa kerajaan di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang saling merebutkan wilayah kekuasaan sehingga menimbulkan kebakaran yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, pada masa-masa ini belum ada dari pihak tertentu yang berpikir untuk mengorganisir mengenai kebakaran. Nah, terus kemudian akhirnya di tahun 1913 terjadi kebakaran di Pasar Keramat Kuitang. Nah, sampai akhirnya untuk membantu masyarakat terdampak kebakar, pemerintah Belanda ya bantuan membangun kota yang terkena korban kobaran api. Nah, bertitik pada kejadian tersebutlah di tahun 1913 wali kota Batavia. Nah, akhirnya dibentuklah Brandweer Batavia di daerah Gambir. Ya. Nah, itu artinya sejarah singkat mengenai terbentuknya Brandweer Batavia. Jadi karena memang didorong oleh kebakaran hebat yang tidak dapat teratasi oleh pemerintah pada saat itu. Makanya karena pentingnya proteksi ataupun penanggulangan kebakaran tersebut, akhirnya dibentuklah Brandweer Batavia. Seperti itu. Jadi ya tadi Brandweer itu sendiri bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Oke, next. Nah, yang tadi saya sampaikan, untuk komandan-komandannya itu diambil dari tentara Belanda. Nah, di sini ada beberapa periode masa kepemimpinan komandan-komandan Belanda yang pada saat ini, ya pada tahun 1919 ada Komandan De Wees. Beliau pensiunan militer Belanda yang berpangkat Letnan Kolonel. Ya, terus kemudian tanggal 12 Maret 1921 dia melakukan latihan menyeluruh di lapangan Tanah Tinggi. Nah, terus kemudian Mingkit ini adalah petugas pemadam kebakaran yang diangkat menjadi Brandmaster karena prestasi yang dikerjakannya. Ya. Terus kemudian di tahun 1922 kantor Brandweer Batavia pindah ke Gang Ketapang, yaitu Jalan Jenderal Arifin. Mungkin ya kalau misalkan mau ke arah Jembatan 5, ya mau ke Loka Kiri Roksi dari jalur setelah Gajah Mada itu nanti ke kiri, di situ ada sekarang menjadi kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Oke, itu di tahun 1919 di kepemimpinan Komandan De Wees. Lanjut, next. Nah, kemudian di tahun 1922, di sini dipimpin oleh Komandan De Grief. Nah, anggota militer Belanda. Nah, terus kemudian, ya tadi karena terbentuk oleh pimpinannya dari tentara Belanda, terus kemudian untuk tenaga operasionalnya dari bumi, akhirnya Mingkit ini salah satu anggota pemadam pada Brandweer pada saat itu diutus ke pelabuhan untuk menawarkan orang untuk bergabung menjadi Brandweer.
Nah, kebetulan di situ ada kapal dari Manado yang memang di situ ya setelah melakukan aktivitas ya, karena kita tahu di Batavia ini sebagai pusat apa ya, salah satu perdagangan di Nusantara ya, sampai akhirnya diajak bergabung. Makanya pada saat itu banyak orang-orang Manado yang bergabung menjadi petugas pemadam kebakaran. Nah, padahal di Batavia pada situ banyak orang Betawi, cuman orang-orang Betawi ini lebih memilih untuk melakukan usaha seperti jual beli, dan mereka juga sudah muncul tidak ingin gitu ya bekerja dengan Belanda. Sampai akhirnya banyak orang-orang dari Manado yang menjadi tenaga operasional ataupun kita sebut kalau sekarang sebagai fighter ya. Nah, itu yang banyak di tahun tersebut. Nah, terus kemudian di tahun 19 di masa kepemimpinan Komandan de Grief ini juga telah terjadi kebakaran ya di Pasar Baru yang di tahun 1927 itu menjadi momen petugas pemadam kebakaran menggunakan helm. Ya, ada terdapat 2 anggota mengalami kecelakaan ya. Ya, tertimpa kepalanya, pada situ ada salah satunya Pak Kalalo dan Manopo, dia tertimpa genteng kayu. Nah, awalnya mereka dilengkapi dengan helm yang berbahan dari kulit. Ya, karena apa? Ya, kena air gitu kan, kena media yang digunakan untuk pemadaman. Itu lama-kelamaan dia mengkerut sampai akhirnya diubah menjadi helm yang ada di gambar tersebut nih. Di sini ada gambar helm warna hitam dengan ada sirip di atasnya. Nah, jadi sirip di atasnya itu berfungsi pada saat petugas pemadam kebakaran tertimpa genteng, kayu. Ya, contoh pada saat itu kan banyak menggunakan genteng. Nah, genteng itu sebelum mengenai kepala, dia mengenai sirip yang ada di atas helm tersebut, sehingga genteng tersebut itu bisa pecah gitu loh. Jadi pecah dulu, kemudian akhirnya baru ke bawah gitu, sampai akhirnya itu melindungi kepala petugas. Dan fungsi lain dari helm ini juga selain digunakan untuk melindungi kepala, digunakan untuk memecahkan kaca pada saat itu. Jadi helmnya dibuka, dilepas begitu ya. Nah, yang runcing ini dibenturkan ke kaca ataupun jendela. Jadi sampai akhirnya petugas bisa masuk ke dalam gitu. Jadi memang cukup unik gitu ya helm yang digunakan oleh petugas Branwir. Oke, next. Nah, kemudian di tahun 1929 ada Komandan Gruijsen. Nah, dia adalah anggota militer Belanda berpangkat kapten. Jadi pada masa ini rekrutmen seorang petugas mulai diadakannya tes fisik dan tes kesehatan. Karena memang komandan tersebut dia sangat memperhatikan dari segi kesehatan dan fisik. Nah, sebelum tes kesehatan dan tes fisik yang dilakukan berupa menggotong potongan drum ukuran 200 liter yang berisi pasir. Itu salah satu bentuk tes fisik yang dilakukan oleh Komandan Gruijsen, karena mengingat dari tugas pemadam kebakaran itu sendiri yang cukup harus kuat begitu ya, dan fisiknya juga harus baik. Nah, sehingga dilakukan tes kesehatan tersebut harus baik, karena menguras tenaga sekali ketika terjadi kebakaran seperti itu. Ya, harus baik, tenaga sekali ketika terjadi kebakaran. Tahun ini, di tahun tepatnya di tahun 1932, Korps Musik Pemadam Kebakaran dibentuk. Jadi, pemadam kebakaran memiliki korps musik. Ya, korps musik tertua bisa dibilang, karena terbentuknya di tahun 1932. Jadi berawal dari petugas yang tadi direkrutmen banyak orang Manado ini. Jadi orang-orang Manado ini memiliki hobi dan kesenangan bermain alat musik ya, sampai akhirnya mereka, jadi setelah pada saat mereka direkrut
Nah, setelah 3 bulan kemudian mereka disuruh pulang ke Manado untuk mengambil ataupun membawa keluarga mereka untuk menetap di Branwir karena disediakan tempat tinggal. Nah, mereka pada saat pulang itu juga dia membawa alat musik tradisional dari Manado, alat musik bambu, yang sampai akhirnya digunakan pada saat mereka berjaga gitu, bertugas. Dan mereka untuk mengisi waktu kosongnya menggunakan alat musik tradisional itu untuk mengisi waktu luang mereka sambil standby siap siaga begitu. Nah, jadi sampai akhirnya Komandan Brison karena sudah mengumpulkan ada dana dari hasil penjualan kantin, terus kemudian dari pengusaha-pengusaha yang bangunannya dijaga oleh terkait kebakaran seperti itu ataupun yang pernah dilakukan pemadaman, mereka mendapatkan uang sampai akhirnya diberikanlah alat musik yang modern dari Belanda sampai akhirnya terbentuk di tahun 1932 Korps Musik Pemadam Kebakaran seperti itu. Nah, itu juga menjadi momen terbentuknya Korps Musik Pemadam Kebakaran di tahun 1932. Oke, next. Nah, terus kemudian di tahun prasasti penghargaan di tahun 1929 itu menjadi salah satu momen semacam bukti dengan adanya prasasti penghargaan. Jadi ada tanda peringatan Branwir Batavia. Jadi prasasti ini merupakan bukti otentik berdirinya Branwir Batavia yaitu pada tahun 1919. Tanda penghargaan kepada Branwir Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan Perkumpulan Betawi. Jadi tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk prasasti pada tanggal 1 Maret 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan oleh tokoh kaum Betawi pada saat itu yaitu Muhammad Husni Tamrin sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas dharma bakti para petugas pemadam kebakaran. Ya, jadi di tahun 1929 itu pada bertepatan dengan ulang tahun Branwir yang ke-10 diberikanlah prasasti penghargaan tanda peringatan Branwir Batavia oleh warga Betawi atau kaum Betawi yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Seperti itu. Karena Bapak Muhammad Husni Tamrin juga salah satu tokoh Betawi yang sudah masuk di pemerintahan pada saat itu. Nah, jadi dengan rasa terima kasih itu dibentuk dengan adanya prasasti penghargaan itu menjadi bukti bahwasanya pemadam kebakaran itu atau Branwir itu terbentuk di tahun 1919 dengan bisa kita lihat di situ di foto prasastinya ya. Di situ ada angka 1919 di sebelah kiri dan angka 1929 di sebelah kanan. Nah, di situ 1919 itu adalah tahun terbentuknya pemadam kebakaran atau Branwir. Ya, terus kemudian di 1929 itu adalah tahun pemberiannya. Nah, ungkapan terima kasih itu ada 3 paragraf di situ kalau kita lihat ya. Nah, itu adalah ungkapan terima kasih dengan berupa kiasan-kiasan begitu ya. Kalau saya bacakan, di situ ada ejaan lama ya. Di dalam masa yang sudah-sudah, bahaya api jarang terjaga. Habis terbakar, langgar dan rumah, tidak memilih tinggi dan rendah. 10 tahun semenjak Branwir datang menentang, menjadikan kita berhati girang, tanda girang kami semua warga Betawi. Jadi itu merupakan suatu bentuk terima kasih dengan adanya prasasti tersebut yang diwakilkan tadi oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Nah, di situ juga di bawahnya Betawi Maret 1929. Jadi tadi tanggal 1 Maret adalah tanggal 1 Maret kita sepakat sebagai tahun terbentuknya pemadam kebakaran dengan nama Branwir. Jadi kalau tahun sekarang ya adalah ulang tahun nanti tanggal 1 Maret nanti kita akan merayakan ulang tahun pemadam kebakaran yang ke berapa tuh kalau dari 1919? Ya 102 tahun. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian di sini ada Komandan Bakar. Di sini mulai diadakannya tugas jaga.
yaitu mulai tugas jaga itu maksudnya petugas standby dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi esok harinya. Ya. Jadi terus kemudian selain menjalankan tugas memadamkan kebakaran, di sini sudah mulai tugas pemadam kebakaran selain memadamkan yaitu seperti menolong orang tenggelam, menolong orang jatuh ke dalam sumur, melakukan penyedotan di daerah banjir, menyingkirkan pohon tumbang. Ini sudah mulai di era Komandan Bakar ini, di era tahun 1936 dan 1942. Oke, lanjut lagi. Nah, terus kemudian di tahun 1942 dan 1945. Nah, di sini era sudah digantikannya peralihan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang. Ya. Nah, Shobotai Jakarta. Jadi Shobotai ini adalah sebutan untuk pemadam kebakaran. Kalau tadi ada Branwir, ya. Kalau di era Jepang ini Shobotai. Nah, Shobotai Jakarta dikepalai oleh kebangsaan Jepang dengan nama Sakai. Nah, kepemimpinan Sakai ini tidak begitu lama, digantikan oleh Kuriyama. Terus kemudian pada masa kepemimpinan Sakai dan Kuriyama, baik administrasi maupun tugas operasional tidak banyak mengalami perubahan, tapi mengenai kedisiplinan lebih ditingkatkan lagi. Jadi di era ini kurang lebih tidak ada perubahan, cuman memang hanya meneruskan saja ya begitu ya, dari Belanda ke Jepang. Oke, next. Nah, terus kemudian di sini ada masa atau tahun di tahun 1957 sampai tahun 1968. Nah, di sini masa ini adalah masa di mana masa organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur barisan pemadam kebakaran. Jadi pada saat sebelumnya coba. Oke, nah di sini sebenarnya masih dari tahun 45, next. 45 sampai 57 itu masa peralihan dari akhirnya kan kita merdeka tuh ya di tahun 45 sampai akhirnya masih ada agresi-agresi militer dari Belanda. Sampai akhirnya Presiden Bung Karno itu sempat diungsikan ke Jogja. Terus sampai akhirnya di tahun 1949 Bung Karno kembali lagi ke Jakarta itu sempat disambut oleh Korps Musik Pemadam Kebakaran. Lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan pada saat penyambutan Presiden Bung Karno. Nah, pada saat itu nama Shobotai ataupun Branwir itu menjadi barisan pemadam kebakaran. Ya, artinya berubah namanya, diteruskan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, terus kemudian lanjut di tahun 1957, ini adalah masa di mana organisasi pemadam kebakaran masih menggunakan nomenklatur barisan pemadam kebakaran, yaitu masih menggunakan nama BPK. Nah, hal yang patut dicatat dalam masa ini adalah bahwa orientasi tugas pokok BPK sesuai dengan namanya masih terfokus pada upaya pemadam kebakaran. Oke, kemudian di sini lanjut di masa 1969 sampai 1974. Nah, pada tahun 1969 nomenklatur dirubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Perubahan pada masa ini juga pada tugas pokok dan fungsi DPK, yaitu dengan penambahan nomenklatur bagian pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi DPK pada masa ini telah bertambah, yakni mengatur tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran. Nah, bentuk maksudnya pencegahan di sini adalah sosialisasi tentang bahaya kebakaran ke warga, ke masyarakat, ataupun pengecekan ke gedung-gedung seperti itu, ataupun ke masyarakat, rumah dan semacamnya. Nah, di sini di era ini tugas pokoknya bertambah ya, dari
sampai mengatur tentang tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran. Oke, kita lanjut lagi. Masa 1975 sampai masa 1980. Nah, perubahan nomenklatur ini menjadi nama pemadam kebakaran ini berubah menjadi Dinas Kebakaran. Nah, pengatusan kata pemadam untuk lebih menegaskan bahwa tugas pokok Dinas Kebakaran ini tidak hanya pada bidang pemadaman saja, tetapi juga pada aspek pencegahan kebakaran dan penyelamatan korban jiwa dan akibat kebakaran dan bencana. Seperti itu. Jadi, tugas pemadam kebakaran nggak hanya memadamkan api, pencegahan termasuk juga penyelamatan korban jiwa akibat kebakaran ataupun bencana lain. Terus kemudian di sini lanjut di masa 1980 sampai 2002. Nah, pada tahun 1980 ini terbit peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Perubahan penting pada periode ini yaitu keberadaan suku dinas pencegahan, sudinas peran serta masyarakat, dan pusat latihan kebakaran dan unit laboratorium. Ya, di sini sudah ada pusat latihan kebakaran dan yang berpusat di Ciracas. Nah, Pusdiklatker ini diresmikan diresmikan oleh Bapak Gubernur Bapak Ali Sadikin pada saat itu. Ya. Jadi sebagai pusat pendidikan dan latihan petugas pemadam kebakaran, serta di situ juga sudah ada peran serta masyarakat berupa barisan sukarelawan pemadam kebakaran yang dilatih di sana, termasuk juga siswa-siswi sekolah juga dilakukan pelatihan seperti itu. Ya, lanjut. Terus di masa 2002 sampai 2008. Di sini diterbitkannya peraturan tentang pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran dalam rangka tertib penggunaan pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran yang dilakukan penyeragaman pakaian dinas. Adapun jenis pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran ini sebagai berikut. Jadi pakaian petugas pemadam kebakaran seperti di gambar ini, yaitu warna biru tua ya di sini. Di atas adalah pakaian dinas lapangan, yang kemudian yang di bawahnya adalah pakaian dinas harian. Nah, di sini ada PDL dan PDH. Ya, itu adalah baju yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Terus kalau yang warna orange apa? Itu adalah atribut yang digunakan atau alat pelindung diri APD. Itu adalah fire jacket yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang warna orange yang biasa mungkin teman-teman sahabat museum lihat. Nah, itu adalah alat pelindung diri karena memang terkait resiko kerjanya memang cukup tinggi untuk seorang petugas pemadam kebakaran, makanya dilengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup baik gitu untuk memproteksi dirinya seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada masa 2008 sampai masa 2015. Di sini perubahan dan sekaligus pengembangan fungsi organisasi. Ini menggunakan nomenklatur dengan nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Di sini tupoksi dari petugas pemadam kebakaran sendiri adalah pencegahan, pemadaman kebakaran, dan yang terakhir penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lain. Nah, penggolongan jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada 3 tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lain. Oke, next. Nah, di sini dari tahun 2016 sampai sekarang, di sini terlihat dokumentasi dari terkait tupoksi yang tadi, yaitu pencegahan. Di sini terlihat di foto sebelah kiri ada sosialisasi tentang apa itu bahaya kebakaran, yaitu sosialisasi kepada warga, masyarakat, ataupun ke instansi.
Terus kemudian di pojok sebelah kiri ada terkait penyelamatan. Di sini ada evakuasi warga atau masyarakat yang cincinnya kekecilan. Terus kemudian di sebelahnya ini yang kemarin petugas pemadam kebakaran juga turut serta dalam pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya. Ya, terus kemudian yang jelas itu pemadaman. Di sini terlihat petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pemadaman ya yang terjadi kebakaran. Terus kemudian di sebelahnya ada evakuasi sarang tawon. Terus kemudian evakuasinya itu termasuk hewan liar ya. Di situ juga ada evakuasi ular. Nah, di tengah masa pandemi COVID juga petugas pemadam kebakaran melakukan pencegahan dengan cara apa? Pencegahan COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan. Di sana juga terlihat petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan yang rutin dilakukan setiap harinya sampai saat ini. Terus kemudian di sebelahnya itu tak lupa juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan himbauan ke masjid ataupun musola gitu dengan menggunakan alat pengeras suara di masjid ataupun musola. Terus kemudian next. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sejarah singkat. Sebenarnya kalau bicara sejarah pemadam kebakaran itu di tiap periodenya cukup panjang karena apa ya keterbatasan waktu ya Kak Lulu ya. Saya juga udah dikode-kodein nih. Baiklah. Ya, jadi kalau bagi teman-teman ataupun sahabat museum atau yang ingin tahu, ingin mengenal lebih dekat dengan pemadam kebakaran, umumnya khususnya yang ingin tahu tentang sejarah pemadam kebakaran, saya juga tak henti-hentinya promosiin juga nih, promosiin museum kita, Museum Pemadam Kebakaran yang berada di dalam kawasan Taman Mini. Jadi bisa datang langsung ke Taman Mini, di dalam kawasan Taman Mini, ya untuk ke Museum Pemadam Kebakaran ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan itu nanti bisa ya di sana nanti bisa ketemu saya, di sana juga ada Bapak Arif yang standby juga sebagai pemandu museum. Nah, nanti yang akan menginformasikan tentang sejarah sekaligus juga di sini teman-teman atau sahabat museum juga bisa melihat koleksi-koleksi dari Museum Pemadam Kebakaran berupa foto, terus kemudian alat-alat yang digunakan pada pemadaman ataupun penyelamatan, terus kemudian unit atau mobil yang digunakan untuk operasional yaitu mobil si jago merah. Nah, itu cukup instagramable ya Kak Lulu ya. Nah, itu nanti bisa datang. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi host. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Webi atas paparannya tentang sejarah Brandweer dan kebakaran hebat di ibu kota. Ini sangat amat menarik ya teman-teman ya, ternyata sebegitu pentingnya loh peran petugas pemadam kebakaran, sehingga petugas pemadam kebakaran ini sudah ada dari zaman Belanda. Karena dari zaman Belanda sendiri pun sudah terjadi kebakaran hebat ya Pak ya. Kalau yang sekali tercatat di Museum Sejarah Jakarta, kita ada salah satu koleksi masterpiece Pak, koleksi yang dilukis oleh Bapak S. Sujoyono, Bapak Sindu Darsono Sujoyono, yang merupakan Bapak dari seni modern juga pasukan VOC pada tahun 1628-1629, Pak. Nah, di lukisan itu ternyata digambarkan bahwa gedung Balai Kota Batavia kedua itu hangus terbakar. Walaupun pasukan Mataram atau pasukan Sultan Agung kalah dari pertempuran dan dipukul mundur oleh pasukan VOC, tapi
pasukan Sultan Agung berhasil membakar balai kota kedua. Kalau misal teman-teman penasaran nih mau nanya langsung sama Pak Webi, bisa langsung ketik di kolom chat. Kalau misalnya malu untuk raise hand, jangan lupa ketik di kolom chat untuk memulai sesi tanya jawab. Nah, kalau misal belum ada belum ada yang bertanya, izinkan saya bertanya mungkin ya Pak ya. Karena saya ini dari dulu Boleh. ada si jago merah, mobil si jago merah ya sebutannya Pak, yang lewat di jalanan. Biasanya kan kita warga-warga itu menonton karena saking hebohnya bunyi what we call it, bunyi blangwirnya ya Pak ya. Nah, tapi dari dulu saya perhatikan petugas, sirina, mohon maaf, karena dari dulu kita ini populer dengan sebutan blangwir ya Pak ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang pun ini masih sering menyebutnya dengan sebutan blangwir. Nah, dari dulu sampai sekarang saya itu tidak memperhatikan ada petugas pemadam kebakaran yang wanita. Nah, apakah wanita itu boleh menjadi petugas pemadam kebakaran, Pak? Dan apabila boleh, apa aja sih nih Pak syaratnya, Pak? Terima kasih Pak Webi. Oke, baik. Terima kasih Kak Lulu. Mungkin ini untuk awal sesi Q&A ya. Jadi memang orang tua kita dulu ataupun pada saat saya kecil juga kalau misalkan ada mobil pemadam lewat tuh ada blangwir, ada blambir. Nah, itu yang biasa saya sering dengar dan sering orang tua kita ucapkan gitu. Jadi ya tadi ternyata blangwir atau blambir itu adalah kata dari brandweer, bahasa Belanda yang artinya pemadam kebakaran. Jadi terus juga kemudian tadi Kak Lulu menanyakan petugas pemadam kebakaran apakah ada yang perempuan ya? Terus kemudian kalaupun ingin menjadi petugas pemadam kebakaran, apa sih yang perlu dipersiapkan begitu ya Kak Lulu ya? Betul Pak. Ya, jadi kalau untuk khususnya di DKI Jakarta, untuk petugas pemadam kebakaran yang kalau misalkan tadi Kak Lulu bilang yang di jalan gitu, yang pada saat melakukan pemadaman itu kita sebut sebagai tenaga operasional ya, petugas yang di lapangan. Itu memang kalau untuk di DKI Jakarta itu tidak ada yang perempuan, Kak Lulu ya, untuk di lapangan atau tenaga operasional. Yang perempuan itu ada di staf atau di kantor gitu. Ya, jadi ya untuk administrasi seperti itu Kak Lulu. Itu yang membantu administrasi. Nah, sementara untuk tenaga operasionalnya itu laki-laki untuk yang di lapangan untuk di pemadam kebakaran DKI Jakarta. Nah, terus kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya, kita juga harus tahu dulu nih Kak Lulu. Tugas pemadam kebakaran apa aja? Yang pertama kan tugas pemadam kebakaran apa tuh Kak Lulu? Pemadaman api ya. Memadamkan api ya pada saat kebakaran. Pada saat kebakaran. Nah, pada saat kebakaran kan secara tidak langsung sama ya Bali Padam sama itu kan bakal mati ya nah itu pada dulu kan kemudian di sana kan juga banyak asap dulu. Nah, cuman dilengkapi dengan alat bantu pernafasan, artinya petugas pemadam kebakaran harus berani tempat gelap. Kak Lulu berani ke tempat gelap? Kak? Aduh, serem juga ya. Cuman Kak Lulu nanti bakal dilengkapi dengan petugas pemadam akan dilengkapi dengan alat bantu penerangan berupa senter di kepala. Mungkin Kak Lulu pernah lihat ya, ada helm, terus kemudian ada senternya, ataupun mungkin senter yang nanti dipegang di tangan begitu Kak Lulu. Yang pertama harus berani tempat gelap. Terus kemudian kita ketahui bersama di Jakarta sendiri kan banyak bangunan-bangunan tinggi Kak Lulu ya. Betul. Nah, apalagi kalau misalkan terjadi kebakaran di bangunan tinggi gitu kan. Nah, petugas pemadam kebakaran kan sementara kita ada tuh unit tuh mobil pemadam kebakaran tuh yang tingginya sampai 104 meter Kak Lulu. Wow. Ya, tanggungnya bisa mencapai 104 meter itu untuk bangunan-bangunan tinggi bila mana ada kebakaran ataupun
untuk melakukan penyelamatan. Artinya petugas pemadam kebakaran harus berani ketinggian kalau lu. Kalau lu berani ketinggian nggak? Nggak juga tuh, Pak. Itu ya, jangan udah gemeter kakinya kan, ya artinya harus berani gitu kalau lu. Ya, jadi ketinggian. Nah, tugas pemadam kebakaran kan tadi kan ya artinya harus berani. Nah, ini gitu kalau lo. Jadi yang pertama harus berani tempat gelap, terus kemudian harus nih Enggak, tempat alhamdulillah. banjiran nggak ya? Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi kalau misalkan nanti melihat ada petugas pemadam kebakaran di lokasi banjir gitu, kok ada pemadam kebakaran, padahal nggak ada kebakaran gitu ya, ngapain gitu kan petugas pemadam kebakaran. Nah itu salah satu tupoksinya itu penyelamatan, ya evakuasi banjir. Nah nanti petugas pemadam kebakaran ada di situ gitu. Jadi artinya apalagi yang kemarin tuh pencarian pesawat SJ kan gitu kan, ada petugas pemadam kebakaran beserta tim gitu kan, beserta teman-teman dari instansi lain yang mencari lokasi pesawat. Nah itu ada petugas pemadam kebakaran di laut ya kan. Nah itu kebetulan ada petugas pemadam kebakaran. Kita ada pos juga di Pulau Seribu kan, karena Pulau Seribu itu kan termasuk wilayah Jakarta Utara. Nah di situ petugas pemadam kebakaran juga harus bisa berenang kalau lu. Jadi kalau mau jadi pemadam kebakaran harus berani ketinggian, berani tempat gelap, dan harus bisa berenang kalau lu. Gitu, mengingat dari tugas pemadam kebakaran tadi. Terus yang terakhir tadi kan sempat ngeliat tuh kalau lu ya ada ular ya yang dievakuasi, ya ada sarang tawon, berarti kan harus berani sama hewan liar gitu. Artinya bukannya nanti, "Wah, Pak, saya berani, Pak," gitu kan. Nanti tiba-tiba ada ular main tangkap-tangkap aja lagi. Jangan ya, petugas-petugas pemadam kebakaran ini sudah terlatih kalau lu ya, sudah melakukan sudah mendapatkan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan di Ciracas gitu. Jadi ya kalau mau jadi pemadam kebakaran harus dipersiapkan tuh tadi, harus berani tempat gelap, berani ketinggian, bisa berenang, dan berani sama hewan liar seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tugasnya, kemudian apa saja sih terkait tugas itu yang kita harus persiapkan. Nah, sehat fisik dan jasmani gitu. Jasmani dan rohani juga harus sehat gitu. Tadi mengingat tugas-tugas tadi ya cukup cukup berat gitu kan gitu. Artinya petugas pemadam kebakaran itu ketika pada saat kebakaran orang-orang menghindar, justru petugas pemadam kebakaran itu meresikokan dirinya gitu kan dengan datang ke lokasi kebakaran. Jadi kalau ya kayak Kak Lulu nih yang jiwa sosialnya tinggi gitu kan, wah pas banget nih masuk pemadam kebakaran gitu kan, yang memang ingin menolong sesama seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Lulu. Baiklah, terima kasih Pak Webi ini sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi teman-teman nih mungkin boleh di write down, boleh dicatat kalau misalnya teman-teman mau jadi petugas damkar ya, kita nggak boleh takut tinggi, kita nggak boleh takut gelap, dan kita harus bisa berenang. Dan yang paling penting kita harus mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi ya Pak ya. Karena tugasnya itu mulia sekali, kita itu bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Begitu. Nah, baiklah Pak Webi. Saya mau tanya ini Kak Lulu, boleh? Boleh, silakan. Saya Alek, mau bertanya dengan Pak Prabowo ya sebagai petugas pemadam kebakaran yang kelihatannya memang luar biasa, gagah berani begitu ya. Selamat siang Pak Prabowo. Selamat siang Pak Ketua. Ya, Ketua ya, saya juga nggak begitu paham begitu. Saya mau tanya Pak, menurut keterangan Bapak tadi sangat luar biasa karena memang kalau saya lihat begitu petugas pemadam kebakaran itu sangat berani, harus tidak hanya berurusan dengan api saja, tapi harus dengan air, kemudian hewan liar, kemudian kelautan, dan juga di tempat gelap Pak. Nah, dalam hal ini saya hanya berani di satu sisi Pak ya, yaitu di tempat kegelapan saja Pak ya, saya beraninya Pak. Kalau di laut saya nggak berani, di hutan nggak berani, di api nggak berani, ketinggian apalagi Pak. Nah, hal apa saja yang pernah dialami oleh Pak Bowo begitu
kejadian-kejadian yang begitu aneh ya ketika bertugas gitu ya dalam kebakaran, tapi yang tempatnya rumit sekali gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak Bowo yang ganteng dan gagah. Ya, terima kasih Pak Alex, sekaligus Ketua IKMI. Ya, ya Pak Alex, mungkin kalau tempat gelap, ya jadi memang kita bakal mengalami beberapa kondisi yang tadi Pak Alex sampaikan. Kalau bicara pengalaman, mungkin banyak pengalaman yang dialamin sama teman-teman petugas pemadam kebakaran yang di lapangan gitu, baik duka ataupun suka. Kalau saya sih lebih ke arah pengalaman yang kalau saya bilang apa ya, cukup seperti menggugah bahwasanya saya ini harus jadi petugas pemadam kebakaran gitu ya. Semakin yakin gitu pada saat saya sebagai sukarelawan pemadam kebakaran pada saat itu Pak Alex. Jadi pada saat itu terjadi kebakaran di daerah Pulau Gadung ya, Jakarta Timur. Itu di dekat pasar Pulau Gadung itu terjadi kebakaran gitu ya. Nah setelah selesai kebakaran itu ada momen yang mungkin ya saya bilang apa ya, pada saat ya kita selesai kebakaran itu kita naik lagi ke atas mobil dan di situ ada warga yang berjejer gitu ya, yang berdiri di pinggir jalan itu pas kita jalan kita melewati warga itu sambil melambai-lambai bilang terima kasih gitu ya. Padahal di situ kita tidak bisa mengembalikan rumah mereka yang kebakar gitu. Cuman masih ada ucapan terima kasih gitu dari warga atau masyarakat kepada petugas pemadam kebakaran. Jadi lebih ke arah kayak momen di mana lebih kayak terharu aja gitu dengan mana. Jadi mungkin lebih ke arah ke situ ya, lebih ke arah momen petugas momen saat itu. Nah kalau cuma aja sih, tapi pada saat warga selesai dibantu oleh petugas pemadam kebakaran sementara atau tempat tinggalnya ucapan terima kasih gitu kepada petugas pemadam kebakaran yang telah melakukan tugasnya gitu. Jadi lebih ke arah ke situ sih. Kalau mungkin teman-teman dari petugas yang lain itu banyak sekali yang dialami baik duka ataupun suka gitu. Tapi mungkin nanti di next kesempatan atau bagaimana ini dari panitia gitu kan bisa dilakukan lagi kegiatan semacam ini ya, entah sharing gitu kan kepada petugas-petugas pemadam kebakaran, ngobrol santai ataupun semacam nanti, ataupun tadi yang mengenai kebakaran, apa sih itu kebakaran, terus bagaimana cara menanggulangi kebakaran. Nah itu nanti di kegiatan berikutnya bisa tuh dilakukan tuh dengan narasumber yang dari Dinas Penanggulangan Kebakaran gitu ya, itu yang nanti akan memaparkan lebih jelas lagi bagaimana sih kebakaran, menanggulanginya seperti warga atau masyarakat seperti apa gitu kan. Nah itu nanti bisa kita adakan acara semacam hal itu lagi gitu. Mungkin karena mengingat waktunya ya. Gitu. Kalau bicara tentang kebakaran, tentang sejarah itu cukup panjang gitu. Kak Lulu, Pak Alexnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Prabowo yang sudah menjelaskan secara detail. Ya. Alright. Baiklah. Izinkan saya membacakan 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Ini sama-sama dari boleh. Anggota atau member dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia dari Pak Firmansyah dan juga Ibu Neneng Siti Komariah.
Jadi pertanyaan dari Pak Firman, pelatihan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang pemadam kebakaran? Kita saksikan banyak sekali film-film atau misalnya drama Korea pun yang terkadang menceritakan tentang pemadam kebakaran. Nah, seperti yang kita saksikan di TV-TV, biasanya pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menyelamatkan hewan, mencegah orang bunuh diri, atau menyelamatkan orang yang misalnya terjebak di wahana permainan atau taman bermain. Apakah benar seperti itu, Pak? Dan apakah ada peristiwa yang pernah dilakukan selain tugas di atas? Terima kasih. Dan pertanyaan dari Ibu Neneng adalah sebenarnya untuk menjadi pemadam kebakaran kita itu harus lulus di jurusan apa gitu, Pak? Untuk menjadi pemadam kebakaran. Baiklah, terima kasih Pak Webi. Silakan. Oke, yang pertama tadi dari Ibu siapa, maaf? Yang pertama dari Pak Firmansyah. Oh, Pak Firman. Dari Andi. Iya, Pak Firmansyah ini senang drama Korea ya, Pak ya? Saya jadi ingat film Pinocchio tuh, kalau drama Korea tuh yang ngangkat pemadam kebakaran tuh. Iya, Betul, jadi Pak, betul. oh iya, kalau lu juga ya, tahu ya? Saya penggiat drama Korea, Pak. Aduh, ya, oke. Ya, Pak Firman, terkait tugas dan kejadian-kejadian ataupun yang dilakukan petugas pemadam. Jadi sebelum melakukan tugas-tugas tersebut, seorang petugas pemadam kebakaran itu akan dibekali pendidikan dan latihan gitu. Pendidikan latihan apa saja sih yang dibekali oleh petugas pemadam kebakaran? Itu pertama ada diklat pemadam kebakaran, ya Damkar 1, yaitu ya lebih ke arah seperti mengenal tentang apa sih tugas dari seorang pemadam, terus terkait proteksi diri. Jadi sebelum ingin melakukan tugas, ya kita harus tahu dulu gitu ya. Maksudnya keselamatan diri kita juga harus penting, itu yang utama. Jadi artinya terkait tugasnya, keselamatan diri dari seorang petugas pemadam kebakaran juga harus diingat gitu ya, harus diperhatikan. Terus kemudian ada tadi terkait melakukan pencarian ataupun ada petugas pemadam yang melakukan penyelaman, itu nanti ada diklat diklat rescue, diklat penyelamatan gitu kan. Nah, itu ada tuh gitu. Jadi artinya sebelum petugas pemadam kebakaran melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran itu sudah dibekali dengan pendidikan dan latihan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti akan dilakukan diklat di kita kebetulan pusat pendidikan dan latihan kita itu berada di Ciracas, Jakarta Timur gitu. Itu pusat pendidikan dan latihannya. Terus kemudian yang kedua itu ada Ibu Neneng ya. Nah, terus Ibu Neneng tadi bertanya, maaf boleh diulangin kan dulu? Untuk menjadi pemadam kebakaran kita itu harus selesai atau menempuh studi di jurusan apa, Pak? Atau lulusan apa yang menjadi kriteria untuk bisa bekerja menjadi pemadam kebakaran? Jadi untuk saat ini ya diambil itu SMA sederajat kalau lu gitu ya, untuk tenaga operasionalnya gitu. Pada saat calon ataupun masyarakat atau warga yang ikut tes ini lulus, nanti sebelum dikirim ke wilayah ataupun bertugas, mereka nanti ada pendidikan atau pembekalan gitu, yang tadi pendidikan dan latihan tersebut gitu, nanti ada diklat terlebih dahulu gitu. Jadi kalau bicara khusus sekolah khusus memang belum ada Kalulu gitu. Jadi untuk tenaga operasional kita di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu diambil dari SMA sederajat untuk tenaga operasional, baru setelah lulus nanti ada pendidikan dan latihannya Kalulu. Seperti itu gitu. Tapi ya nanti ya masih berjalan gitu, artinya nanti sewaktu itu mungkin ada perubahan gitu ya. Nanti makanya jangan lupa juga tuh follow tuh Instagramnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Humas Jakfire. Nah, di situ nanti informasi seputar tentang kebakaran, seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
tugas pemadam, baik pemadaman ataupun penyelamatan, ataupun bahkan mungkin informasi perekrutan nanti disampaikan di media sosial ataupun di website seperti itu. Gitu. Mungkin pimpinan saya, komandan saya, Pak Saifullah ingin menambahkan terkait pertanyaan dari peserta begitu, dan izin. Ya, luar biasa. Boleh saya menambahkan ya, Kak Lulu? Ya. Boleh, Pak. Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa tadi pertanyaan yang disampaikan. Terlebih yang dua pertanyaan terakhir itu, yang pertama bagaimana untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, dan yang tindak lanjutnya adalah pelatihan apa saja yang harus diikuti oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, tadi Pak Widi sudah menjelaskan secara besarnya. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran itu siapa saja boleh. Nah, hanya saja terkait dengan rangkaian tesnya adalah mungkin hampir sama dengan seleksi atau tes yang dilakukan untuk rekrutmen TNI Polri. Pertama dari sisi kesehatannya, kemudian adalah ada tes fisik ya. Tes fisik kita atau tes keselamatan itu penting karena kembali pemadam kebakaran itu dituntut itu memiliki fisik yang kuat, kondisi fisik yang prima. Nah, di mana pada saat pelaksanaan operasional itu dia peralatan yang cukup, semuanya itu kondisi prima. Salah satu tes yang pertama yang dilakukan adalah tes fisik. Nah, adapun rangkaian tes fisiknya adalah ada lari 2,4 km. Tuh, jadi itu pertama untuk fisik. Ada tes push up ya, kemudian ada tes pull up, squat thrust, kemudian juga ada sateran ya, itu rangkaian tes fisik yang dilakukan. Nah, dari situ kita bisa melihat kita seleksinya itu ya, dari semua rangkaian itu nanti kita total sehingga memiliki nilai, dan yang tertinggi itulah kita ambil sesuai dengan kuota yang itu. Lainnya ada tes tertulis pengetahuan. Ini dengan tentang pemadam kebakaran. Dan itu ada wawancara. Setelah wawancara itulah tidak ada rangkaian tes ya. Tes pertama ada tes tadi siapa boleh mengikuti seleksi jadi berdua kebakaran. Kemudian ada tes fisik, kemudian ada tes tertulis ya, sampai dengan akhir dihukumkan dan tidak menjadi petugas pemadam kebakaran. Nah, selama ini memang penerimaan yang dibuka oleh kita adalah selevel sertifikat SLTA sederajat gitu dia. Nah, status kita yang lulus itu ada yang diangkat menjadi PNS ya, calon pegawai negeri sipil daerah di bawah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dari Pemda DKI Jakarta. Dan memang akhir-akhir ini dari 2017 ya, 2017 kita ada beberapa penerimaan memang masih tenaga honor kontrak. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah lulus tes diikut kembali bahwa petugas pemadam kebakaran memiliki yang melakukan tugas, dan ini juga pahami bahwa tugas-tugas dari pemadam kebakaran itu adalah sangat-sangat berisiko. Mungkin salah satu sangat berisiko di antara pekerjaan yang lainnya. Nah, pendidikan itu ada beberapa jenjang. Yang pertama adalah jenjang pertama
ada diklat dasar tingkat 1. Ya. Nah, ini diberlakukan untuk seluruh petugas pemadam kebakaran. Nah, selama pendidikan itu kurang lebih 1 bulan ya, atau 200 pelajaran, terdiri dari teori dan praktek, dan lebih banyak ke prakteknya. Itu kan dari tadi salah satunya dari sejarah kebakaran, kemudian cara menghidupkan api, ya, mengoperasikan nozzle, menggelar, menggelang, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, setelah lulus mereka pendidikan TK dasar itu, mereka untuk melaksanakan operasional di lapangan. Di pendidikan dasar ini biasanya hal yang sangat membanggakan adalah disematkannya baret berwarna biru. Kebanggaan kita setelah melaksanakan diklat dasar itu, orang boleh menggunakan baret sebagai kebanggaannya bahwa mereka seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, kemudian setelah mengikuti diklat dasar 1 atau kemudian ada diklat lanjutan. Diklat lanjutan itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan itu untuk tenaga penyelamat rescue. Nah, itu untuk sebelum dia ditugasi sebagai petugas rescue atau petugas tim penyelamat, mereka mengikuti diklat rescue dulu. Nah, diantaranya adalah di dalam diklat rescue itu diperkenalkan bagaimana menyelamatkan korban, menyelamatkan diri sendiri dari berbagai objek penyelamatan. Tadi misalkan kebakaran, kan ya, ada petugas yang terjebak di atau petugas yang ada, ya, diajarkan bagaimana untuk mengevakuasi korban saat terjebak. Kemudian juga saat mengevakuasi korban dari suatu ketinggian. Bagaimana menyelamatkan korban di air, bagaimana menyelamatkan korban terjadinya kecelakaan, ya. Jadi cara mengatasi, mengevakuasi hewan buas, ya, hewan berbisa. Ketika saat ini kerap sekali masyarakat mungkin ya, bila mana ada ular, bila buaya bahkan sekalipun, ya, yang dihubungi dengan petugas pemadam kebakaran. Nah, di tingkat rescue itulah salah satu materinya itu diajarkan untuk melaksanakan penanganan hewan seperti tadi, ya, ular, tawon, buaya, dan lain dan sebagainya. Kemudian juga ada diklat lainnya, diantaranya MFR. Ini salah satu wajib juga. MFR itu first aid atau P3K. Nah, seluruh petugas pemadam kebakaran itu mampu untuk melaksanakan upaya penanganan kecelakaan awal dari P3K itu, ya. Nah, kemudian juga ada diklat inspektur. Nah, kita ketahui bahwa di Jakarta itu bagi gedung tinggi, bahkan gedung lainnya seperti industri dan sebagainya itu. Nah, untuk menjamin keselamatan kebakaran gedung tersebut, perlunya petugas audit pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran yang di gedung itu. Nah, makanya kita di salah diklatnya itu ada diklat inspektur kebakaran. Tugasnya adalah menginspeksi, memeriksa, menguji sistem proteksi kebakaran yang ada. Nah, kemudian juga diklat lainnya, ya, diantaranya ada diklat penyuluh, ada diklat inspektur, kemudian juga ada diklat investigasi. Nah, diklat-diklat kembali adalah disesuaikan dengan kebutuhan seseorang untuk ditempatkan di pekerjaan yang berkaitan itu. Itulah beberapa rangkaian kegiatan pelatihan yang ada di pemadam kebakaran. Lembaga diklatnya, alhamdulillah kalau di Provinsi DKI Jakarta kita sudah memiliki
pusat pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran ya yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Alhamdulillah juga di pemadam kebakaran DKI Jakarta juga dimanfaatkan untuk kebakaran Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya. Yang luar negeri pernah melaksanakan pelatihan itu dari Palestina dan dari dan beberapa negara lainnya, dan kita sudah sering berkolaborasi dengan negara luar ya pelaksanaan pelatihan tersebut, yang terkait dengan Filipina, dengan Jepang, dan negara-negara lainnya. Nah, itulah beberapa pelatihan yang harus diikuti oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Jadi secara kelembagaan bahwa di DKI Jakarta adalah pemadam kebakaran berbentuk dinas, ya, dinas penanggulangan kebakaran provinsi. Artinya bahwa pemadam kebakaran itu adalah sesuatu atau layanan pemadam kebakaran itu adalah merupakan layanan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menjamin kemajuan keselamatan seluruh di DKI Jakarta. Saya rasa mungkin itu menambahkannya terkait dengan atau bagaimana cara masuk menjadi petugas pemadam kebakaran dan jenis pelatihan apa saja yang harus diikuti oleh petugas pemadam kebakaran setelah dia menjadi orang firefighter ya, atau seorang pemadam kebakaran. Demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Saifullah atas tambahannya, ini sangat amat menambah insight kita ya. Dan baiklah, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada hari ini karena kita sudah sampai di penghujung acara. Mengingat pemadam kebakaran rupanya menyimpan sejarah yang sangat panjang, terutama bagi penyelesaian kebakaran di DKI Jakarta, khususnya pada saat pemerintah Batavia berjaya. Seorang pemadam kebakaran mempunyai tugas yang sangat amat beresiko. Dengan begitu membuat tugas seorang pemadam kebakaran menjadi mulia. Izinkan saya juga untuk menyampaikan filosofi dari logo Damkar yang memang banyak filosofi yang menggambarkan bahwa betapa mulianya tugas seorang pemadam kebakaran. Yang pertama adalah 5 kelopak bunga wijaya melambangkan kemenangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan penyelamatan, karena jaya sendiri artinya adalah kemenangan, dan 5 kelopak tersebut melambangkan 5 sila Pancasila. Lalu ada tali yang mengikat dan bergambar seperti lingkaran yang melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagaikan lingkaran yang tidak berujung dan berpangkal. Tali juga melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan memberi pertolongan pada korban. Selanjutnya ada 2 tangkai dan 19 lidah api yang menyala melambangkan bahwa bahaya kebakaran selalu mengintai kita. 19 lidah api juga melambangkan lahirnya instansi pemadam kebakaran, yaitu pada tanggal 1 Maret 1919 di Batavia. Lalu air melambangkan terpenuhnya bahan pokok dalam pemadam kebakaran. Lalu kelengkapan kerja berupa helm, kampak, pemancar, dan selang melambangkan perlengkapan atau peralatan kerja pemadam kebakaran. Lalu yang terpenting ada pita bertuliskan Yuda Brahma Jaya yang bermakna kemenangan dan keberhasilan dalam melawan kebakaran. Dan yang terakhir adanya warna putih, merah, kuning, dan biru yang masing-masing warnanya menyimpan filosofi masing-masing. Putih berarti kesucian atau kebenaran, merah berarti kebenaran atau semangat, kuning berarti kemuliaan dan keluhuran, biru artinya adalah kesetiaan. Baiklah teman-teman, kita akan ada sesi foto bersama ya teman-teman. Nah teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan videonya karena akan di-screenshot oleh tim kami.
Baiklah, ini pesertanya ada dari SMK Negeri 27, ada dari SMK Negeri Gondang, SMK Negeri 13, SMK Teresia, dan sebagainya. Dan kebanyakan SMK-SMK pariwisata di DKI Jakarta. Nah, untuk teman-teman SMK yang mungkin berniat untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, boleh mungkin di-follow ya Instagram dari Dinas Penanggulangan dari Museum Damkar sendiri dan Dinas Penanggulangan DKI Jakarta. Mohon maaf, Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Baiklah. Nah, mungkin tim kami boleh langsung capture. Nah, teman-teman, kita ini karena temanya adalah museum, ada yang namanya gaya museum di hatiku. Tangan kanan diletakkan di dada kiri, teman-teman. Di dada masing-masing ya, jangan dadanya orang lain. Ya, ini museum di hatiku. Kalau misal saya bilang salam museum, semuanya bilang museum di hatiku. Salam museum, museum di hatiku. Museum di hatiku. Baiklah. Semuanya pada cheers ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin boleh teman-teman gaya bebasnya. Baiklah, sudah. Mungkin dari Damkar sendiri punya ini nggak Pak, gaya tersendiri untuk foto? Misalnya begini mungkin? Iya, seperti ini. Begini ya? Oke. Ya, salam damkar sebenarnya itu. Salam damkar ya? Ya, baiklah, teman-teman ikuti seperti ini ya. Salam damkar. 1, 2, 3. Salam damkar. Baiklah, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman. Salam damkar. Salam damkar. Demikianlah acara Bisik Tetangga sesi 7 pada hari ini. Terima kasih Bapak Webi Prabowo selaku narasumber kita pada hari ini. Kita sangat amat mendapatkan insight dan enlightenment yang sangat amat banyak ya. Terima kasih juga Bapak Saifullah selaku Kepala Museum Damkar Pertama DKI Jakarta dan juga pihak penyelenggara Bisik Tetangga sesi 7 dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir pada acara pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan sobat museum sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan meeting room sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa di Bisik Tetangga sesi 8 dan Bisik Tetangga selanjutnya. Salam museum di hatiku, salam damkar. Kasih Kak. Sama-sama. Makasih banyak. Izin deh. Baterai gue habis. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bang Sanif.